Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral hadirin al-kiram. Alhamdulillah kembali kita ditemukan oleh Allah, bertemu dan berjumpa dalam majelis ini. Semoga kehadiran kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Malam hari ini kembali mengingat bertepatan dengan wafatnya guru kami Haji Muhammad Dahlan Abdul Hamid. Beliau meninggal tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu itu posisi anak ada di kota Mina. Jadi kami ini bulan haji mengingat wafat beliau, dan malam ini malam 17 Agustus 2019, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 tahun Indonesia merdeka. Lampu mati, banyu masih galak mati. Belum terasa kemerdekaan yang sempurna. Kita maca yasin, kita maca tahlil, istighfar dan berdoa kepada Allah. Ini adalah salah satu malas jasa baik para syuhada dan para guru serta wong tua kita. Kalau ada yang merayakan 17 Agustus dengan perbuatan-perbuatan maksiat, itu adalah perbuatan yang tidak mencerminkan akhlak sebagai seorang muslim, dan itu bukan tanda bersyukur kepada Allah. Merdeka ini kalau nak nurutkan keadaan saat itu, mungkin kita jauh dari kemenangan. Cuman semangat yang berkobar di diri para pahlawan dengan akal, dengan kalimat takbir Bung Tomo, sehingga membangkitkan semangat para pemuda Indonesia saat itu, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kemenangan dan kemerdekaan. Bambu runcing, maki keris, maki golok, ngawak ladin, yang dihadap ini meriam, sniper, senapang, bom, granat, yang akal manusia tidak mungkin. Tapi dengan izin Allah kita pacak dapat kemenangan. Jadi alhamdulillah, dan para pejuang-pejuang kita yang saat ini sudah menghadap Allah, mereka tidak banyak harapan kecuali jagolah nilai-nilai kemerdekaan ini dengan memanfaatkan
dan mengelola negara ini dengan sebaik mungkin. Dikelola semua hasil bumi yang ada di Indonesia, karena Indonesia adalah negara terkaya di atas dunia. Tidak ada negara yang paling kaya kecuali Indonesia. Semua kenikmatan hasil bumi ada di negeri Indonesia. Bahkan sebagian kebutuhan negara lain, Indonesia yang ekspor, ya, ekspor benar. Nah, jadi ini jasa, termasuk kita mengingat jasa seorang guru yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru ngajar kita dengan ikhlas. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu nak ingok guru itu ngajar ikhlas akidah, ilmu yang diajarkannya kepada kamu tidak ada lupa yang ada di diri kamu. Itu nandokan dia ngajar ikhlas. Ada yakin almarhum Kiai Haji Muhammad Dahlan Abdul Hamid ini guru yang ikhlas. Alhamdulillah, berapa kok guru-guru anak beliau ngajar, dan zaman itu anak tak punya duit. Belajar dengan Kiai Husin anak tak punya duit. Belajar dengan Ustaz Muhammad bin Hamid anak tak punya duit. Belajar dengan Ustaz Ali anak tak punya duit. Tak punya niat. Cuman ada kemauan nak belajar. Nunjukkan beliau-beliau itu mengajar ikhlas. Anak dewek yang ngaso apa yang mereka ajar ke tidak lupa. Anak belajar tauhid pertama dengan Ustaz Thomas Saman Zaini di Mulu, kitab Matan Sanusi. Ditambah lagi belajar kitab Miftahul Jannah, kitab sifat 20, naik kitab Miftahul Jannah dengan Ustaz Thomas Haji Abdul Somad Jalaluddin 40. Hari Rebo saat itu anak kepengen ziarah ke Kiai Dahlan. Pergilah anak sudah asal pagi jam 10, anak pergi ke Kiai Dahlan. Minta rewangi budak ketobati. Belum anak belajar waktu itu, cuma anak sanjo. Begitu anak sanjo, Kiai anak ingat bajunya pertama kali yang dia nyambut anak, baju P3 warna hijau. Lagi sholat duha, anak datang hari Rebo. Begitu datang, kenalan hari Rebo. Selanjutnya belajar, diteruskan belajar di hari Rebo itu. Anak ngajinya hari Rebo jam 7, jam 6 dari rumah, jam 7 mulai belajar, jam 8 balik. Ngaji kitab pertama, kitab Durrun Nafis, Durrus Samin. Naik kitab Miftahul Jannah dulu, Durrus Samin, naik Durrun Nafis, naik Hikam. Hikam tidak lama, anak berangkat haji, anak belum balik, Kiai meninggal. Kiai Dahlan ini punya nenek. Nenek beliau ini murid Kiai Mogan. Murid Kiai Mogan. Dia dulu ada perahu. Jadi kalau zaman ini anak minta rewangi kamu, anak WA. Assalamualaikum. Ada lagi tak?
perahu ini kalau bukan giliran dia terkurap lumutan. Tapi kalau giliran jadwal dia yang ngawal kiai ceramah, itu perahu teluma, lumutnya hilang. Jadi turun di rumah, buka belawang, nyingok ke bawah. Nah, teluma jadwal dia ngawal kiai. Itulah neneknya Kiai Dahlan di antara kuburannya, itulah yang dikuburkan para Kiai Dahlan. Maka wasiat dia waktu hidup, kalau mau meninggal kuburkan para yai. Dia nak kuburnya para dengan wong yang jadi murid Kiai Moga. Kuburnya agak pinggir sungai, agak susah macam. Alhamdulillah waktu itu sudah ada yang melok ziarah ke kuburan situ. Okay. Kiai Dahlan ini kalau yang anak temui. Jadi waktu anak ngaji tauhid, saking lagi senang yang ngaji tauhid. Selama ini anak sebelumnya hobi dengan ilmu fikih. Akhirnya karena belajar tauhid, segala kitab tauhid anak baca kan sampai jam 2 malam. Sampai ibunya ngomong, tidurlah bu ya, cikgu tidurlah dulu. Tempat anak tidur itu buku tauhid kan. Di antaranya ada kitab namanya Ra'aitullah. Satu kitab judulnya Ra'aitullah, Aku Melihat Allah. Ini kitab tak boleh basing macam. Kitab hikam, segala kitab tauhid. Jadi nak ngerti itu dipaksa sampai jam 2. Sudah, walhasil besok belajar. Dia belajar, anak belajar. Kiai sambil nunduk ngomong, anak tidak ngelapor. Sambil dia buka kitab, belajar itu jangan dipaksa. Sampai jam 2, jam 3 baru tidur. Tak perlu nak dipaksa. Tuhan nak ngejur ilmu itu dengan baik. Tak perlu nak dipaksa-paksa. Kitab nak dilubuk ke lalu. Tidak ngomong. Anak tidak ngomong. Tidak laporan dengan dia. Dia sambil duduk muka kitab nak ngajar air pun. Nah, bukan. Sambil duduk tidak ngawas lain. Belum mulai, belum maju Fatihah. Tak usah dipaksa. Kalau Allah nak ngejur ilmu, jadilah. Tak perlu. Jadi dengan takdir Allah Ta'ala, apa yang diterangkan oleh kiai tentang tauhid itu, Allah bukakan pemahaman, ikut-ikutan masuk jiru dado ni. Du. Masuk tidak lepas. Masuk tidak lepas. Jadi kalau yang lain ada juga yang nemui nak pergi ngajar kiai Mogan situ. Hari hujan, pergi kiai kita pergi. Hujan kiai hari tak apa hujan. Kita pergi majlis hujan kiai tak apa. Pergilah. Yang awak motor tadi tak kena hujan, kiai tak kena hujan. Padahal hujan. Yang itu anak tidak nemunya. Tapi ada laporan khobar. Yang anak temui yang sikot tadi. Sama waktu itu anak belajar sampai di sifat ma'ani. Sifat iradat sama kudrat. Kudrat iradat. Kudrat dan iradat makhluk itu tidak memberi bekas. Ketentuan, keputusan dan kehendak Allah lah yang memberi bekas.
pelajarannya itu. Hari itu pelajaran sifat ma'ani kudrat iradat. Kudrat itu kuasa menentukan, kuasa iradat menentukan. Kuasa Allah, ketentuan Allah itu ada bukti. Kuasa dan ketentuan manusia tidak ada bukti. Selesai belajar, dijuk kiai makan mie goreng. Anak ngeteh, kiai minum kopi susu. Dasar kaki ni kanji, tersepak, tumpah teh. Terkejut, langsung dia nyawa ilmu ni nak dipraktek ke kendaan kita, iradat kita, kendaan kita tadi jangan tuh. Tapi akhirnya artinya Allah langsung menunjukkan bahwa kehendak manusia itu tidak memberi bekas. Jadi banyak aneh-aneh, banyak pelajaran yang didapatkan dari beliau. Beliau cuma ngajar 3 ilmu. Dan beliau dewek ngomong, aku cuma ngajar kamu 3 ilmu inilah. Yang lain jatuhi belajar dengan yang lain. Ana cuma ngajar yang wajib ini deh. Oke, tauhid, tasawuf. Ini pelajaran wajib. Oke, tauhid, tasawuf. Lain dari 3 ini, ana tidak ngajarnya jadi ana ngaji dengan kaidah cuman ngaji tauhid sama ngaji tasawuf. Ana sambung lagi pelajaran hakikat makrifatnya dengan Kiai Zawawi, kitab amal makrifat. Beda lagi kitabnya. Tuh. Jadi 3 pelajaran ini beliau sampaikan. Dan salah satu omongannya yang masuk neraka itu nak haji. Beliau undang anak nak haji. Beliau ke dahlan undang anak nak haji. Nak haji, wong masuk neraka ni ada 2. Masuk neraka karena kafir, kedua masuk neraka karena ada dosa. Yang masuk neraka karena berdosa itu ada anggapan metu karena ada iman. Nah, itulah model-model kita nih. Belajar jalan terus, ibadat jalan terus. Lah tahu wong ngirim di WA tu gambar tidak nutup aurat. Omongan tu nak terjingok. Nah, itu dosa-dosa yang mah itu. Ada ngomongi wong melok denger, segala macam lah. Itu namanya dosa. Jadi wong yang tidak sholat, wong yang tidak puasa, dia masuk neraka. Masuk neraka kan? Tapi dia punya iman. Dia ada iman. Dia yakin kepada Allah. Dia ada iman. Ada alaman betul. Jadi lama dengannya dia jauh neraka, tergantung banyak dikitnya dosanya. Banyak dan sedikit dosanya. Yang kedua jika dahlan yang masuk neraka itu nak haji wong kafir, wong yang musyrik. Siapa itu? Wong yang tidak
meyakini Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani Allah. Termasuk kategori wong yang kafir itu dikhawatirkan wong yang tidak belajar tauhid. Orang yang tidak belajar tauhid itu dikhawatirkan imannya abu-abu. Kamu dengan anak kenal aku tahu. Kamu dengan anak kenal aku tahu. Kedudukan kamu kenal aku tahu. Di mana baik ketemu? Kecil kan? Karena kenal. Kalau tahu, wong yang cuma tahu namu, wong yang cuma nyingok gambar di YouTube, di TV, ketemu di pasar, satu begini, satu begini, yang galak di TV, dia, galak nonton di YouTube, galak nonton baik di TV, tidak kenal. Kita ini dengan Allah tahu apa kenal. Kamu dengan anak kenal. Jumlah anak-anak kamu tahu. Rumah anak kamu tahu. Kondisi rumah tahu. Bahkan kondisi saat ini anak macam mana kamu tahu. Saking kenalnya, makannya tahu. Ustaz itu tidak ada makan ini, tidak baca. Saking dia kenal. Ustaz itu tidak ada ini. Ustaz itu senangnya makan ini. Ustaz itu yang paling senangnya kalau dia uang makanan. Kalau dia beli dewek uang kalah, bisa. Itu namanya kenal. Sampai seluk beluk dia tahu. Itu kenal. Ukuran kenal itu beda-beda. Kamu kenal batas di sinilah dulu. Tapi ada yang lain ini kenal sampai ke dalam. Ada yang dalam batas kitab itulah. Ada yang dalam batas dapur. Tanyalah dengan biasa masuk ke dalam, tahu di mana meja, di mana tempat banyu hangat. Itu karena kenal. Maka itu tingkatan ini beda. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ada yang namanya mukmin, ada yang namanya muslim, ada yang namanya mukhlis, adanya ahli makrifat, adanya ahli hakikat. Ada levelnya. Level masing-masing. Nah, ini derajat didapatkan dari pelajaran. Jadi yang diajarkan oleh kiai itu. Kemudian dipesan oleh beliau, nak aji. Kiai Jawawi juga sama pesan, ilmu yang digawa sampai ke surga, ilmu yang digawa dan berlaku sampai akhirat cuman ilmu tauhid. Lain dari ilmu tauhid tidak berlaku sampai akhirat. Begitu mati selesai. Begitu mati tidak ada orang mengambil wudu lagi, tidak sholat lagi, tidak. Jadi ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat tidak perlu lagi. Ilmu ikhlas, ilmu ridha, hasilnya tidak didapatkan. Tapi kalau tentang ketuhanan, tentang tauhid, digawa sampai ke dalam surga. Bahkan dipesan ke Zawawi, ingat tauhid Allah itu mukhalafatu ta'ala lil hawadis.
tidak sama dengan makhluk. Ingatkan sampai syurga jangan berubah sifatnya, asma'nya, zatnya, af'alnya, tidak ada yang diupai makhluk. Nah, jadi apa yang diajarkan dan Kiai Dahlan ini paling senang mengajar, dan beliau jadwal beliau mengajar tidak pacak diganggu. Walaupun keluarganya ada acara, dia nak ngajar tetap ngajar, tinggal kenyo acara. Makan Perancis tidak setuju, makan nak maki hidangan dia. Baca doa tempat ada organ, musik-musik, kalalah tidak kabul juga, tak usah didoakan. Nah, jadi alhasil keistiqamahan beliau di dalam perkara hal ini, dan beliau menjalankan ajaran Islam ini, bahkan yang sunnah sekalipun tidak pernah beliau tinggalkan. Fadhal Habib, Fadhal Habib. Jadi beliau ini ahli ibadah sunnah. Jadi puasa, siwa, tidak yang ditinggal. Bahkan nak ngajar maki siwa, nak ngajar sampai wuduk dulu, solat sunat dulu. Jadi yang anda tahu, beliau nekankan dan ngajurkan untuk ngamalkan yang sunnah-sunnah, dan pemahaman beliau pemahaman lama. Ya. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan bagian apa yang kita bakal harapkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sampaikan akan menjadi suatu nilai tambahan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, dan kita juga mengingat beliau zikrul aulia dan zikrul rahman. Mengingat para aulia Allah, para orang-orang salihin, itu menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadakan hubungan dengan para ulama, bukan cuma lagi hidup, tapi Fatihah kita untuk beliau-beliau yang sudah meninggal pun itu akan disampaikan Allah kepada beliau, dan insya Allah nama-nama kita tercatat di dada